baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Senin 8 September 2025. Kita masih bisa bersama-sama dalam kelas webinar Muji Santosa Training and Consulting. Di mana hari ini kita akan membahas materi terkait pengelola pengadaan APBD berdasarkan peraturan terbaru yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Muklisin. Beliau saat ini menjabat sebagai Inspektur Kota Kediri ya Pak. Dan tentu Bapak Baik, Ibu juga kalau di kelas Pamuji sudah tidak asing dengan beliau ya, karena beliau juga tugasnya merangkap sebagai pengawas kelas ya Pak, dalam kelas Pamuji. Selamat siang Pak Muklisin. Beliau tentu juga bukan orang baru di pengadaan ya, karena beliau termasuk guru saya nih, tempat saya bertanya kadang-kadang kalau ada hal-hal tertentu terkait pengadaan, karena beliau juga pernah menjabat sebagai kepala bagian pengadaan barang jasa Kota Kediri. Benar ya Pak Muklisin? ya, Baik Bapak dan Ibu, betul. izinkan saya juga Mirta dari UKPBJ Kota Palangkaraya sebagai moderator untuk memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, saya akan menyampaikan tata cara kegiatan kita terkait webinar siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Bapak dan Ibu silahkan klik tombol raise hand atau pada tombol chat. Tapi kalau bisa pakai raise hand aja ya Bapak Ibu biar interaktif dua arah. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan. Kemudian setelah itu akan disampaikan absensi serta link post-test pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu isi sebagai tanda keikutsertaan kita pada kegiatan siang hari ini. Baik, sebelum kita memasuki sesi pemberian materi, saya ada pantun sebelum memulai kegiatan. Jalan-jalan ke taman kota, makan roti sambil bercanda. Teman-teman, yuk kita semua mulai presentasi penuh makna. Kepada narasumber, Bapak Muklisin, waktu dan tempat kami silahkan. Silahkan, Pak. Baik, makasih Mbak Mirta. Nah, ini saya ingat beliau di saat kita nyanyi bersama, Mbak, duet. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan kami banggakan Pak Muji Santosa sebagai suhu saya terkait dengan pengadaan barang jasa. Mbak Mirta, ini tempat diskusi saya dan Bapak Ibu semuanya ada Mas Baskoro dan banyak ya di teman-teman. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Muklis Isna ini. Untuk saat ini saya sebagai inspektur di pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Sebenarnya sudah hampir 1,5 tahun saya bisa dikatakan apa ya Mbak ya, di freeze gitu ya terkait dengan pengadaan barang jasa gitu kan. Karena apa fokus benar-benar di eh, inspektorat itu, di pengawasan gitu kan. Tapi alhamdulillah eh, kemarin dikasih Pak Muji untuk menyampaikan pengelola pengadaan APBD sehingga saya harus belajar cepat, harus tanya sini, tanya sana, salah satunya Mas Baskoro untuk diskusi karena perubahan Perpres 46 juga saya belum mengikuti secara detail. Alhamdulillah mungkin ini sebagai diskusi buat kita. Ada hal-hal yang mungkin belum saya ketahui, mohon nanti koreksi atau masukan dari Bapak Ibu semuanya. Yaitu kita akan membahas terkait dengan pengelola pengadaan APBD. Ini saya maknai bahwa di sini kita akan membahas kembali terkait dengan pengelola keuangan maupun dan pelaku pengadaan. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di Perpres terkait dengan pengadaan, di sana memang diatur yaitu pelaku pengadaan mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, sampai pejabat pengadaan, Pokja, agen pengadaan, penyelenggara suara, dan penyedia. Sedangkan di Permendagri 77, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah, di sana kita juga mengenal yang namanya pengguna anggaran, PA, kuasa pengguna anggaran, KPA,
di sana ada PPK SKPD, ada PPTK dan ada bendahara. Nah, kalau dikatakan apa namanya di APBD apakah ada PPK, memang di regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah memang tidak diatur secara jelas PPK, tetapi PPK itu melekat di mana memang ada diatur di peraturan Permendagri 77. Kalau di pengelolaan keuangan daerah memang di sana diatur yang namanya pejabat pelaksana teknis kegiatan. Di sana ada PPTK. Nah, di sini kalau kita lihat di sini memang ada pemisahan kewenangan Bapak Ibu. Eh, Tadi yang disampaikan Pak Muji memang harus ada apa namanya yang memberikan otorisator, ordonator maupun kontable gitu kan dari sisi administratif maupun kontable akhirnya. Jadi di sana memang ada kontrol, ada kendali gitu, saling saling apa ya namanya mengontrol terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya gitu kan. Kalau di APBN tadi yang sampaikan memang di sana ada untuk otorisatornya itu ada PA KPA, salah satunya PPK, kemudian ada pejabat PPSPM, gitu kan. Kemudian kalau dan bendahara. Sedangkan kalau di APBD di sana ada PA KPA dan memang tidak ada PPK di APBD dan di sana ada PPK SKPD, pejabat penata usaha keuangan. Kalau di sini ada pejabat penandatangan SPM kalau di APBN. Kalau di APBD tidak ada pejabat penandatangan SPM, tetapi yang menandatangani SPM dilakukan oleh PAKPA tersendiri, yaitu secara ordinatornya. Kemudian di sana ada bendahara sama secara fungsinya. Ini adalah fungsi checks and balance itu tadi ya. Jadi sebagai fungsi kontrol. Kalau PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM ya, kalau dan bendahara kalau di APBN, sedangkan di APBD yaitu PPK SKPD biasanya verifikator tidak boleh merangkap sebagai PPTK dan atau bendahara APBD. Jadi di sini ada pemisahan kewenangan yang jelas gitu kan. Tapi memang ada perbedaan pemisahan kewenangan antara APBN dan di APBD gitu kan. Kadang-kadang kita apa namanya bingung mana di PPSPM gitu kan. Padahal di APBD tidak ada PPSPM, di APBD di sini tidak ada pejabat penandatangan SPM, tetapi semuanya langsung ditandatangani oleh SPM ditandatangani oleh PAKPA. Kalau di sini membahas penggunaan anggaran di Permendagri 77 juga diatur. Kalau di Perpres itu pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran KL PD, ya, perangkat daerah ya, bukan pemerintah daerah. Sedangkan kalau di Permendagri 77 pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Nah, jadi kepala SKPD ini selaku pengguna anggaran mempunyai tugas. Nah, ini kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Jadi secara otomatis gitu kan bahwa kepala SKPD pasti akan menjadi pengguna anggaran gitu kan. Tugas diantaranya itu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, kemudian mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, disinilah diatur tentang siapa itu pejabat pembuat komitmen gitu loh. Walau di Izin Permendagri Pak 7 Mukhlis, memang tidak. izin, izin, Ya, izin. ya Mohon maaf Mbak. Pak Mukhlis, mungkin bisa di apa namanya, bisa sambil jalan ininya Pak, apa namanya Lihatnya. materinya. Oh, Heeh. tidak jalan ya? Enggak Pak. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke. Ulang ya. Oke, kelihatan Mbak, jalan. Halo, Mbak. Oke, sip. Oke Pak. Oke, Lanjut Pak. tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengguna anggaran, di sini dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa. Nah, PA ini dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan. Nah, ini kalau kompetensi itu biasanya ya teman-teman dari fungsional itu kan memiliki kompetensi terkait dengan pengadaan barang jasa. Yang pastinya pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Nah, kalau Bapak Ibu kalau kita lihat dari sisi eh, tugas atau kewenangan dari pengguna anggaran di sini memang ada irisannya terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kalau dari pengelolaan keuangan ini jelas kepala SKPD yaitu selaku pengguna anggaran yaitu menyusun RKA, DPA yang pastinya
tadi melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran, melaksanakan anggaran SKPD, menandatangani SPM. Nah, ini pengguna anggaran itu juga menandatangani SPM. Makanya tadi tidak ada pejabat penandatangan SPM ya Bapak Ibu. Kemudian mengelola utang dan piutang daerah, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dan melaksanakan tugas lainnya. Nah, ini mengelola utang biasanya terkait dengan pengadaan barang jasa itu pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan, akibat putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biasanya ada sengketa, kemudian kewajiban lainnya menjadi beban SKPD. Nah, kalau dilihat dari memiliki tugas kewenangan pelaku pengadaan, nah ini yang pastinya tadi kalau dilihat di Permendagri 77, di sana itu mengadakan perjanjian dengan pihak lain, kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, ini juga ada di Permendagri 77. Kemudian kalau kita lihat di perubahan Perpres 46, di sana ada salah satu kewenangan atau tugas kewenangannya pengguna anggaran yaitu menyesuaikan prosedur dan tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, ini ada kewenangan mungkin bisa dikatakan seperti apa ya, diskresi kali ya untuk membuat prosedur terkait dengan proses pengadaan barang jasanya. Kemudian saya kira ini hampir sama terkait dengan tugas dan kewenangan di pengguna anggaran. Kemudian Bapak Ibu kalau terkait dengan kuasa pengguna anggaran, di sini di Permendagri 77 yaitu pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Jadi pelimpahan kewenangan ini didasarkan pertimbangan yaitu besaran anggaran, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan atau rentang kendali. Nah, jadi pertimbangan besaran anggaran kegiatan subkegiatan ini dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan subkegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini kriterianya kalau besaran anggaran yang pastinya ada regulasi yang mengatur berapa nilai sehingga anggaran yang dikelola itu bisa ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian pertimbangan lokasi dan atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah, dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan rentang atau jarak kendalinya. Pelimpahan sebagai kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kemudian pelimpahan kewenangan diantaranya yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau mengadakan ikatan perjanjian. Nah, ini KPA bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Dan di sini dalam hal mengadakan ikatan pun KPA bertindak sebagai pejabat membuat komitmen. Ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 ya. KPA yang merangkap sebagai pejabat membuat komitmen dapat dibantu itu tadi ya, pegawai yang memiliki kompetensi atau terkait dengan agen pengadaan gitu kan. Nah, ini juga mengatur terkait dengan kedudukan siapa sih PPK di APBD ya, Permendagri 77 kalau sesuai dengan Permendagri 77. Nah, kemudian pelimpahan kewenangan kalau Sekda itu karena terkait dengan beban ya, terkait dengan pertimbangan beban kerja. Nah, ini jadi Sekda ini melimpahkannya kepada Kabiro atau Kabak. Nah, ini kadang-kadang masih ada pertanyaan bagaimana kepada asisten. Nah, ini kan tidak. Menurut Permendagri 77 memang harusnya pelimpahan itu kepada kepala biro maupun kepala bagian untuk sebagai kuasa pengguna anggarannya. Ini tadi secara apa namanya rumusannya tadi. Kemudian pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Untuk pelimpahan apakah diperlukan kuasa pengguna anggaran ini atas usulan kepala SKPD dan ditetapkan oleh kepala daerah terkait dengan kuasa pengguna anggarannya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat di KPA sebagai pengelola keuangan sama KPA selaku pelaku pengadaan. Nah, ini kalau PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA. Ini tadi terkait dengan pelimpahan apa saja yang bisa dilakukan kalau di pengelolaan keuangan. Terus kemudian kalau pelaku pengadaan, dari sisi pelaku pengadaan,
pengguna anggaran untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan huruf A sampai dengan huruf F2. Nah, ini sebagai tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran tadi. Kalau kita lihat mana saja yang bisa dilimpahkan. Nah, ini ada tambahan di F2 ya di Perpres 46. Kemudian KPA dalam pengadaan barang jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran. KPA berwenang menjauh sanggah, saya kira masih sama. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, mengadakan perjanjian. KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa, ini biasanya fungsional pengadaan barang jasa. KPA dapat KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK. Nah, ini ada perubahan yaitu wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa serta PPK gitu. Jadi memiliki pengetahuan gitu Bapak Ibu ya terkait dengan tapi untuk ditunjuk sebagai KPA ya untuk ditunjuk sebagai KPA selama yang bersangkutan itu tidak melaksanakan tugas PPK ini kan. Jadi ya yang bersangkutan ya tidak wajib memiliki ini gitu kan. Tetapi manakala yang bersangkutan itu melaksanakan tugas PPK, maka yang bersangkutan wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. eh Dikomplain ini saya sama Cak Mustafa, kok kameranya di perut katanya. Makasih Cak Mus, saya koreksi. Bapak Ibu kalau kita lihat di Perpres 12 ya kemarin ya. Ini kan Mas perubahan ya yang di Perpres 46 ini yaitu KPA pada pengadaan berjasa menggunakan anggaran dapat merangkap sebagai PPK. Nah, ini tadi juga saya bertanya-tanya kepada Pak Baskoro ini. Sedangkan di Perpres 46 ini KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK gitu. Apa sih bedanya merangkap sama merangkap dengan melaksanakan tugas PPK gitu kan? Nah, ini menjadi menarik gitu kan. Kalau kita lihat di SE LKPP 1 tahun 2024 ini tahun 2024 di sana memang PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Tapi ini untuk tahun 2024 Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat di Perpres nomor 46 tahun 2025, kalau kita lihat di sini, yaitu KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK. KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. Nah, ini diperjelas dengan SE Kepala LKPP nomor 1 tahun 2025, yaitu pengangkatan kuasa pengguna anggaran sebagai PPK setelah diundangkan peraturan presiden ini, yaitu peraturan presiden 46 tahun 2025, diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP, kemudian sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1, sertifikat kelulusan pelatihan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang jasa, atau juga sertifikat kehadiran. Nah, ini dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi bimbingan teknis pengadaan barang jasa. Nah, ini beberapa waktu yang lalu memang LKPP menggeber terus terkait dengan keikutsertaan kuasa pengguna anggaran supaya terpenuhi minimal sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, sehingga kewajiban terkait dengan PPK dalam melaksanakan tugas sebagai PPK ini bisa terpenuhi. Nah, bagaimana terkait dengan kuasa pengguna anggaran yang sudah ada tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi tersebut, ya maka masih tetap bisa merangkap sebagai PPK gitu kan. Dikecualikan ini ya karena eh, per, apa ya ini tidak berlaku surut gitu Bapak Ibu. Jadi eh, manakala KPA yang diangkat sebelum adanya peraturan presiden ini ya masih tetap bisa melaksanakan sebagai PPK. Tidak ada kewajiban memiliki sertifikat kompetensi tadi. Nah, ini kalau lihat dari pejabat pembuat komitmen, eh, sebenarnya tadi kalau kalau di APBD memang tidak ada gitu kan, tapi beberapa surat edaran bersama antara eh, Kemendagri sama LKPP, surat apa namanya terkait dengan peraturan apa namanya Permendagri terkait dengan eh, anggaran ya, itu juga ada dijelaskan di sana terkait dengan pejabat membuat komitmen, maka berarti kan ya monggo saja itu menjadi pilihan, diperbolehkanlah
pejabat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah diberi kewenangan oleh PAKPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Kalau APBD anggaran belanja daerah, pastinya yang menetapkan adalah pengguna anggaran, Bapak Ibu. Nah, itu pengguna anggaran menetapkan PPK pada perangkat daerah. Nah, ini banyak pertanyaan juga, apakah P3K boleh menjadi PPK misalkan. Nah, ini kan sebenarnya di sini kan juga disebutkan aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah. Berarti ASN. Nah, P3K itu kan juga ASN ya, Bapak Ibu. Jadi ASN itu adalah PNS dan P3K. Kemudian memiliki integritas dan disiplin, menentang tentang integritas, memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Ini berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau setara dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah 3A atau disetarakan dengan golongan 3A misalkan. Dimungkinkan saja tidak S1 tapi apa namanya golongannya 3A gitu. Persyaratan dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan, memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing. PPK tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan untuk paket pengadaan barang jasa yang sama. Ini kalau kita lihat sertifikat kompetensi ini sudah ada tipologi gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah ini mungkin Mbak Mbak Mirta ini sudah ini kompetensinya tipe A ini Mbak Mirta ya. Iya, Apa Madya, tipologi? Pak. Iya, Madya ya, kalau Madya kan ke tipe arah A. tipe A ya, Ya, sudah ya secara iya, ini Pak. ya. Nah, memang tidak banyak juga kalau teman-teman di PPK itu mungkin di daerah itu yang memiliki tipologi yang muda atau madya apa yang tipe B ataupun tipe A gitu ya. Mungkin yang sudah terpenuhi adalah di PPK tipe C gitu kan. Jadi kalau di fungsional memang disetarakan ya terkait dengan tipologi tadi untuk madya A, muda B, C. Nah, ini kan untuk pekerjaan-pekerjaan apa saja. Nah, di sini kan mana yang kompleks, mana yang umum, mana yang sederhana. Nah, ini untuk Perpres 46 ini di tahun ini ya kalau kita lihat seharusnya sertifikat kompetensi itu harus terpenuhi gitu. Nah, sertifikat kompetensi ini yang minimal adalah di tipe C gitu kan. Jadi ada Kepdep di sana, Kementerian KLPD yang belum memiliki pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi tipe B dan atau belum memenuhi kebutuhan pejabat pembuat komitmen bersertifikat di kompetensi tipe B sesuai dengan rencana aksi dapat menugaskan ASN bersertifikat kompetensi pejabat pembuat komitmen tipe C sampai dengan 31 Desember 2025. Eh, jadi itu tadi ya, ini merupakan pilihan manakala memang hanya PA-KPA. Jadi kalau ada KPA yang melaksanakan tugas PPK tadi harus memenuhi sertifikat kompetensinya hanya sebatas ketentuan tadi. Tapi manakala memang diperlukan ada penetapan sebagai PPK, maka ketentuan tadi juga terkait dengan tipologi PPK juga harus dipenuhi Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan 31 Desember 2025 ini saat ini masih cukup dengan pejabat pembuat komitmen eh, tipologi tipe C untuk melaksanakan sebagai PPK apa namanya tipe di atasnya. Nah ini kalau kita lihat eh, di peraturan Presiden 12 itu sudah dimunculkan di pasal 11 ayat 3-nya dan itu juga ada di peraturan Presiden 46 di sana yaitu dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa menggunakan anggaran belanja APBD, PAKPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Huruf A sampai dengan huruf M, PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, jadi kompetensi PPK tadi harus harus sesuai ya dengan kompetensinya dan ini A sampai dengan M lah yang bisa dilaksanakan tugasnya oleh PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Kecuali menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli, penetapan SPBBJ, ini adalah menjadi kewenangannya si PAKPA gitu. Jadi kalau Bapak Ibu jangan salah sering apa namanya ya menerjemahkan bahwa untuk menjadi PPK, untuk menjadi PPTK itu harus memiliki sertifikat kompetensi PPK, bukan.
Jadi untuk menjadi PPTK ya mengacu kepada PPTK harus mengacu kepada Permendagri 77. Syarat apa nanti yang akan kita jelaskan. Tetapi manakala PPTK tersebut mendapatkan tugas dari PAKPA untuk melaksanakan tugas PPK, barulah PPTK tersebut harus memiliki persyaratan kompetensi PPK gitu. Jadi syarat menjadi memiliki kompetensi PPK itu bukan menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Eh, Kalau kita bahas terkait dengan PPTK, Bapak Ibu di sini yaitu pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini PAKPA dalam melaksanakan kegiatan, subkegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. Nah, ini tugasnya PPTK yaitu mengendalikan dan melaporkan perkembangan melaksanakan pelaksanaan teknis kegiatan subkegiatan SKPD unit SKPD yang menjadi tugasnya. Ya. Terus kemudian menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atau beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan subkegiatan. Berarti terkait dengan pembayaran, terkait dengan proses pembayaran. Dia menyiapkan dokumen-dokumen apa saja sehingga apa namanya bisa diajukan kepada PPK SKPD, bendahara, dan kemudian dilakukan pembayaran. Kemudian menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan subkegiatan SKPD unit SKPD sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan perundangan mana ya? Peraturan perundangan terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin ini yang bisa sinkron terkait dengan tadi bahwa PPTK itu bisa melaksanakan tugas PPK gitu kan. Jadi menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang tadi. Nah, terus kemudian PPTK ini dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan atur oleh kepala daerah, ya kan? Terkait dengan penetapan siapa yang bisa menjadi PPTK. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang pasti PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya. Itu dulu. Yang ditekankan adalah pejabat. Ini adalah pejabat struktural. PGSN menduduki jabatan struktural merupakan pejabat atau satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan atau memiliki kemampuan manajerial atau satu tingkat di bawah KPA yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal tidak terdapat PGSN yang menduduki jabatan struktural, PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya lagi-lagi boleh apabila memang tidak ada pejabat strukturalnya, maka pejabat fungsional bisa ditetapkan sebagai PPTK tetapi dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Kriteria apa saja fungsional tersebut bisa ditetapkan sebagai PPTK. Nah, ini kalau kita lihat lagi-lagi di Perpres nomor 12, ini dalam hal tidak ada penetapan PPK, tadi menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. PPTK yang melaksanakan tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Kompetensi PPK yang pastinya adalah kompetensi PPK secara tipologi PPK tadi gitu kan. Nah, memang di aturan SE Kepala LKPP nomor 1 tahun 2024 untuk 2024 ya kali ini. Dalam hal PPTK yang melaksanakan tugas PPK belum memenuhi persyaratan kompetensi PPK maka dapat menggunakan sertifikat PBJ tingkat dasar level 1 gitu. Jadi memang banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang PPTK yang melaksanakan tugas PPK gitu kan. Tadi kalau di Jogja eh, mudah saja gitu kan, cukup PAKPA sehingga tidak ada pejabat membuat komitmen di lingkungannya gitu kan, di lingkungan pemerintahannya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ada PPK SKPD yaitu mungkin biasa kita sebut memverifikasi di sana yaitu kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Nah, pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. Ini di Urban ya. Pada Pokja Pengelolaan Keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan BLUD. Nah, ini seharusnya yang melaksanakan fungsi PPK SKPD ini adalah biasanya adalah seharusnya sekretaris dinas atau badan Bapak Ibu semuanya. Tetapi manakala sekretaris dinas atau badan ini misalkan berhalangan gitu kan, terus kemudian yang bersangkutan tidak bisa merangkap misalkan yang bersangkutan sebagai pejabat membuat komitmen misalkan. Nah, ini atau sebagai kasubag keuangan gitu kan.
Jadi kadang sering juga PPK sekretaris dinas ini sebagai PPTK gitu kan. Sedangkan verifikatornya adalah Kasubag Keuangan gitu kan. Nah, ini jadi sedikit agak lucu gitu kan. Karena yang melaksanakan sekretaris sedangkan yang memverifikasi anak buahnya gitu kan. Nah, seharusnya ini sering jadi bahan pertanyaan gitu kan, boleh nggak gitu kan? Ya memang tidak dilarang, tetapi secara lazimnya harusnya yang menjadi PPK SKPD ya mempunyai power, mempunyai kemampuan terkait memverifikasi gitu kan, yaitu biasanya harusnya sewajarnya adalah sekretaris dinas atau badan gitu kan. Kemudian PPTK-nya dijabat Kasubag Keuangan gitu kan. Kenapa maunya seperti itu ya? Mungkin karena honornya PPTK lebih banyak gitu kan daripada PPK SKPD gitu kan. Nah, itu sering sekali ditanyakan gitu Bapak Ibu. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat atau pegawai tugas melakukan pemungkutan. Nah, ini sebagai PPTK tadi, bendahara maupun bendahara pengeluaran. Nah, ini PPK SKPD dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya KPA. Ya, ini kalau unit ini ya. Kalau ini bisa ada PPK unit SKPD, PPK unit SKPD karena besaran anggaran, rentang kendali, dibentuknya unit yang bersifat khusus, biasanya di apa namanya di rumah sakit gitu kan. Kalau besaran anggaran misalkan di ada pembentukan KPA di bagian misalkan atau di biro, apakah PPK unit SKPD diperlukan di bagian karena dibentuk kuasa pengguna anggaran? Ya tidak harus gitu kan. Selama itu dimungkinkan misalkan ada membentuk satu bagian yang terkait dengan memverifikasi misalkan, ya tidak perlu lagi. Tetapi kalau ada kuasa pengguna anggaran, pastinya ada bendahara pembantu gitu kan yang harus ada gitu kan. Kemudian terkait dengan bendahara pengeluaran tadi, saya kira eh, menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaraan. Jadi bendahara atau bendahara pengeluaran ini yang menetapkan adalah kepala daerah. Jadi bendahara ini bisa dikatakan adalah istrinya pengguna anggaran gitu Bapak, atau kuasa pengguna anggaran. Jadi PA maupun KPA, bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu itu yang menetapkan adalah kepala daerah gitu kan. Jadi ya tidak ada intervensi dari teman-teman dari pengelola keuangan di bawahnya gitu kan. Jadi ini adalah istrinya yang pegang keuangan dari pengguna anggaran. Kalau eh, bendahara pengeluaran di unit organisasi bersifat khusus yaitu ya bendahara pengeluaran pembantu, tetapi secara khusus memang dia sama persis secara fungsinya sebagai bendahara pengeluaran. Um, Mungkin itu kalau mau nanti kita diskusi silakan. Kalau memang di materi itu memang apa namanya agak ya seperti ini aja gitu. Tapi kalau kita diskusi silakan Bapak Ibu semua. Saya kembalikan Mbak Mita. Oke, siap. Eh, Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilahkan dulu yang untuk raise hand. Memang ada nih di kolom chat nih. Yang raise hand ada? Mau bertanya? Tadi saya Mas apa tadi? Mas apa Mas? Yang menanyakan tentang Perpres 72 ya. Oh iya, iya betul yang Saya tadi lihat-lihat Pak. memang di Silahkan. sana tidak secara memang diatur ini ya. Di sana bunyinya kan pejabat pengadaan, di sana bunyinya pokja pemilihan gitu kan. Tetapi manakala ternyata saya lihat kalau dulu kan eh, pejabat fungsional ya, apa pengelola pengadaan barang jasa ya kalau kalau salah di Perpres 33 itu. Kalau di Perpres 72 kayaknya memang berubah gitu kan terkait dengan pejabat pengadaan, terkait dengan pokja pemilihan. Kalau di pejabat pengadaan kelihatannya kalau memang dia fungsional kayaknya dia bisa menerima berapa persen gitu kan terkait itu gitu. Mas, siapa tadi bisa discuss itu? Kita diskusi. Mas, siapa tadi Mbak? Oke. Iya, tadi lupa saya. Yang bertanya tadi ya Pak ya. Akhir Rob, Ah, Mas Jeffrey, Mas Pak. Jeffrey, Mas Jeffrey. Oh iya, silahkan, silahkan Mas Jepri. Kayaknya gitu ya Mas, ada perubahan ya. Mungkin itu ada di Perpres 33 sama Perpres 72 ya. betul kan di kalau Perpres 72 itu kan mencabut Perpres 33 ya Prof ya. Kan Perpres 33 Buk, kan dinyatakan sudah tidak berlaku karena ada klausulnya tuh di Perpres 22 72 itu yang dengan tidak berlaku berlakunya. tuh Perpres
53 atau 33? Perpres 33-nya juga sudah dicabut, Prof. Itu di Perpres 72 itu kan Cabut sudah ya? dinyatakan. Iya. Hmm, Nah, hmm, di sana hmm. itu kan kalau bicara terkait klausul bahwa dalam hal dijabat oleh pengelola pengadaan yang sudah mendapatkan tunjangan fungsional itu adanya kan di perasanya pejabat pengadaan, Prof. Sementara kalau di Pokja itu tidak ada perasa itu, cuma langsung dinyatakan Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan itu memperoleh honorarium maksimal 44 juta 1 tahun kan gitu. Ya, Nah, ya. pertanyaannya kalau itu yang dijabat bukan fungsional, apakah tetap berlaku juga 44 juta 1 tahun itu atau tidak? Kan seperti itu, Prof. Pertanyaannya sih. Ah, ah. Nah, karena klausulnya menyatakan fungsional itu di pejabat pengadaan di Pokja itu nggak ada, yang adanya di pejabat pengadaan kan gitu. Nah, di situ Ya, ya, ya. dinyatakan maksimal 44 juta. Karena ada pertanyaan teman-teman yang bukan fungsional sih. Kalau kami bukan fungsional ini, apa juga harus maksimal 44 juta 1 tahun? Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu sih, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, kalau kita lihat di sini, saya share ya. Nah, kelihatan, Mbak. Ini ya, Mas Jeffrey ya. Halo, Iya, Mas. iya betul. Nah, ini kan kalau dulu kan bunyinya kan pengelola pengadaan barang jasa ya, kalau nggak salah ya, di Perpres 33. Iya, Kalau di sini kan honorarium diberikan kepada ASN. Nah, ini kan tidak menyebutkan, tetapi di sini dalam hal pejabat pengadaan barang jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional. Berarti manakala nah pejabat pengadaan tersebut sebagai fungsional pengadaan barang jasa dan menerima tunjangan fungsionalnya kan, betul. Maka itu kan 44 nah, apa 44% itu ya. dapat diberikan sebesar 40% dari besaran honorar pejabat pengadaan barang 40%. jasa. Nah, Nah, berarti kan 40% dari nilai yang diatur di Perpres 72 ini kan, betul. yang bisa Nah, di diberikan. perasa bawahnya itu, Prof, yang Pokja pemilihan di halaman berikutnya. Ah, ah. Ini Nah, pejabat itu kan pengadaan. ada keterangan tuh. Kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan itu kan maksimal 44 juta tuh. Iya, orang per tahun ini Nah, kan. iya Berarti kan apakah ini itu? ketentuan ini kan berlaku untuk honorarium pejabat pengadaan dan honorarium pokja pemilihan. Nah, kalau pertanyaannya itu tadi, Prof, kalau dia bukan fungsional itu berlaku juga nggak yang 44 juta 1 tahun itu? Itu aja sih ada Sama, beberapa di sini kan pertanyaan. tidak disebutkan fungsionalnya Berarti pejabat pengadaan. keseluruhan ya, Prof ya? Iya, kalau fungsionalnya Oke. tadi karena 40%-nya tadi dia Khusus menerima di pejabat 40% dari pengadaan ya. kemudahan non non fungsional kan gitu. Iya, Gitu siap ya. siap siap. Siap, Pak Muklis, siap. Terima Banyak kasih, Pak. kurang ya? Kurang harusnya ya. Siap. Ya, ya itu Bapak Ibu. Tapi ya itu apa namanya berarti kan koreksi gitu kan. Karena kalau nggak salah dulu yang terkoreksi pertama adalah standar biaya masukan ya dari KL itu kan. Itu sudah mengkoreksi seperti itu gitu loh. Ternyata juga Perpres tentang apa namanya di APBD juga mengoreksi itu gitu kan. Silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi atau memang ada yang mau disampaikan mungkin karena memang saya eh, agak lama ini Mbak Mirta terkait dengan PBJ gitu kan. Jadi eh, saya diskusi juga gitu kan bagaimana dengan apa namanya e-purchasing tadi kan siapa yang melaksanakan sampai saya diskusi banyak tentang Mas dengan ini kan. Ternyata akhirnya kan apa tinggal dikerucutkan menjadi dua ya. Apa namanya pembelian bisa dikatakan e-purchasing pembelian langsung ya, pembelian langsung yaitu dengan negosiasi maupun dengan mini kompetisi gitu kan. Berarti kompetitif katalog sudah tidak ada lagi ya Mbak Mirta ya, gitu kan. Jadi terus peran UKP peran Pokja pemilihan juga diperankan terkait dengan manakala itu pemilihannya dengan mini kompetisi gitu kan. Untuk konstruksi itu berapapun nilainya gitu kayaknya. Jadi ya banyak hal yang memang hal yang baru gitu yang sudah berubah gitu kan. Silakan Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, silahkan dari bisa di mute Pak videonya biar kita bisa melihat Pak Supriyadi. Silahkan Pak Supriyadi. Iya, Jangan di ya. mute maksudnya. Suwoto Oh iya, Ngawi. sudah Siap. kelihatan Jangan belum? di mute. Oh, maaf, maaf, Belum Mas Pak, Rian. videonya. Belum ya? Oh Masih iya, belum iya. Pak, silakan. Ya, ya. Oke, siap. Silakan Ya. Pak.
Ya, pertanyaan. terima kasih Mbak Mirta. Terkait tadi, tadi di slide tadi saya sempat sempat melihat. Jadi eh, PPTK itu harus seorang pejabat struktural yang kalau di unit OKPD, apa, unit OPD cuma satu tingkat di bawah KPA. Terus yang ingin saya tanyakan bagaimana misalkan eh, kalau misalkan KPA itu mengangkat di di tingkat berikutnya di tingkat dua lah misalkan di misalkan kalau direktur kabit ada dikasihnya begitu. Bagaimana kalau seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, Dan gimana Bentar Pak sebaiknya lah Muklis, begitu. sebentar Pak siap. Muklis sebelum dijawab. Pak Oke. Supriyadi dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Bapak saat ini fungsional atau struktural? Izin Pak. Struktural. Struktural, oke lanjut. Silakan Pak Muklis. Nggih. Ya, kalau memang di Permendagri 77 pengangkatan PPTK itu adalah satu tingkat di bawah PAKPA, Pak. Ya, satu tingkat di bawah PAKPA. Misalkan KPA-nya adalah eselon 3, apa apa wadir atau apa ya? Eselon 3 berarti kan. Berarti satu tingkat di bawahnya bisa kepala bidang, kepala bidangnya misalkan untuk sebagai PPTK gitu, struktural gitu kan. Nah, boleh tidak mengangkat lagi eselon apa namanya, misalkan Empat. fungsionalnya atau fungsionalnya gitu ya, fungsionalnya gitu kan, boleh tidak mengangkat lain PPTK gitu kan, atau mungkin di bawahnya bidang itu ada beberapa kasih yang itu bisa menjadi PPTK semuanya bisa, nggak apa-apa gitu kan, nggak mesti harus satu. Misalkan ada kebutuhan secara pekerjaan itu luar biasa, boleh nggak mengangkat fungsional menjadi PPTK misalnya? Boleh, boleh saja. Tetapi kembali lagi kriteria pengangkatan fungsional sebagai PPTK itu harus ditetapkan oleh kepala daerah. Misalkan apa, fungsional apa misalkan. Ya itu harus ditetapkan oleh kepala daerah gitu kan. Terkait dengan ketentuan fungsional tadi gitu kan. Nah, manakala apa namanya boleh tidak eselon di bawahnya KPA misalkan eselon 3 KPA-nya eselon 4-nya sebagai kasih misalkan tidak jadi PPTK gitu kan. Terus mengangkat fungsionalnya sebagai PPTK misalkan. Nah, boleh tidak seperti itu gitu kan. Jadi kasihnya nggak usah ngapa-ngapain gitu, Pak. Gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh gitu kan. Kasihnya tidak ngapa-ngapain, akhirnya fungsionalnya sebagai PPTK. Nah, sekarang pertanyaannya, kasihnya jadi apa dulu gitu. Sehingga kasihnya ini terlarang untuk menjadi PPTK. Yang tidak boleh adalah loncat. Jadi KPA-nya eselon 3, PPTK-nya eselon 4 tidak jadi apa-apa, kemudian fungsionalnya menjadi PPTK. Yang ini yang tidak boleh. Nah, ini PPTK-nya kasihnya ngapain gitu pekerjaannya. Kalau tidak jadi PPTK. Itu kan pertanyaannya, Pak. Gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Gimana, Pak? Mau tanggapannya? Mungkin mungkin tanggapan gitu, Pak. Maksud saya tadi syaratnya kan satu tingkat di bawah KPA. Nah, ini Apa dua ya? tingkat gitu loh, dua tingkat di bawah Oke. KPA. Nah, Nah, yang satu tingkat di bawah KPA-nya ngapain? Tugasnya apa? ya sebenarnya Nggak ada ngapa-ngapain. juga sih. Iya. Nah, terkait Nggak, dengan pengelolaan keuangan yang bersangkutan jadi apa? yang waktu itu kan ada yang merangkap di keuangan, pejabat keuangan gitu loh, Pak. Sehingga sehingga di delegasikan ke apa istilahnya ditugaskan PPTK yang kasih Nah, tadi gitu loh. yang satu tingkat di bawahnya itu sebagai apa? Sebagai apa? Di Kepala bawahnya KPA bidang, itu sebagai kepala kepala bidang bidang, kalau di atau pengelolaan kepala keuangan dia bagian. sebagai apa? Kepala bagian. Kalau di dalam pengelolaan keuangannya sebagai apa? Sebagai bendahara misalkan, atau sebagai PPK SKPD misalkan, Kepala sebagai bidang apa? di struktur kami itu kan merangkap sebagai istilah namanya pejabat keuangan, Pak. Lah, pejabat keuangan itu tidak boleh merangkap yang lain gitu loh, PPTK. Ya, katanya katanya kok begitu gitu loh. Nah, pejabat keuangan ini apa Pak? Berupa apa? Mas, misalnya bendahara, sebagai Bukan, verifikator PPK bukan. SKPD. Jadi karena kita itu BLUD, Pak ya. Jadi Ya, pejabat ini keuangan bentuk di sini BLUD. otomatis melekat di kepala bidangnya gitu loh, kepala bidang keuangannya. Oh, kepala Inti, bidang keuangannya. iya, sebagai pejabat keuangan. Intinya Atau mungkin sebenarnya sebagai ada verifikator satu kali Pak ting, ya? ya intinya itu yang satu tingkat itu ada ada kepala bidang atau kepala bagian, tetapi ini apa istilahnya KPA itu mengangkat yang dua tingkat itu loh Pak. Yang selama
intinya kan tidak ada konflik kepentingan di sana, Pak. Dan Ya. yang terutama juga satu tingkat di bawahnya itu memang tidak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi Hmm. memang secara ketentuannya memang harus dipisahkan antara pejabat pengelola keuangannya misalkan tadi dengan PPTK, yaitu ya boleh-boleh saja seperti itu gitu loh. Yang Iya. dikhawatirkan satu tingkat di bawahnya nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Tapi yang melaksanakan PPTK adalah dua tingkat di bawahnya, gitu loh. Nah, itu yang tidak Hmm. boleh. Tetapi kalau Iya. manakala satu tingkat di bawahnya juga sebagai PPTK, karena besaran anggaran, misalkan kompleksitas pekerjaan, misalkan kegiatan, misalkan, terus kemudian apa namanya menetapkan PPTK di bawah dua tingkatnya, boleh. Atau misalkan memang kegiatannya sangat luar biasa, struktural memang tidak apa mampu untuk melaksanakan, misalkan dibutuhkan fungsional, ya fungsionalnya boleh. Yang tidak boleh manakala memang satu tingkat di bawahnya tidak jadi pengelola keuangan, dua tingkat di bawahnya tidak jadi pengelola keuangan, kemudian yang jadi adalah fungsional, ya itu tidak boleh, gitu Pak. Oke. Jadi mau ngapain kalau tidak boleh, kalau tidak jadi PPTK kan gitu Pak. Tapi kalau manakala yang bersangkutan juga melaksanakan apa namanya tugas yang lain terkait dengan pengelolaan keuangan, ya silakan itu sebagai checks balance, sebagai biar tidak terjadi konflik kepentingan, is okay Pak seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Oke, Mukhlis. Pak Hmm. Supriyadi, Siap. sudah Pak. cukup Pak? Ada pertanyaan lagi? Ya, cukup sementara Bu Mirta ya. Oke, Pak ini ada di kolom chat Pak dari Ibu Nurul, Kabupaten Blitar. Ibu Nurul bisa mendengar suara saya, Bu? Selamat Halo Pak siang, Bu Nurul. Nurul. Ini Pak pertanyaannya. Sesuai Perbub Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Blitar, Kabak Perencanaan dan Keuangan ditunjuk sebagai PPK SKPD, sehingga yang menjadi KPA di bagian perencanaan keuangan adalah Asisten Administrasi Umum. Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan atau siapa yang lebih tepat menjadi KPA? Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, kalau kalau ketentuan di Permendagri 77 tadi memang eh, pelimpahan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran karena beban ya, berdasarkan beban. Makanya di sekretariatan itu Sekda selaku pengguna anggaran itu melimpahkan kepada kuasa penggunaan kepada kepala biro ataupun kepada kepala bagian gitu kan untuk sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kalau dari keuangan sehingga ditunjuk sebagai PPK SKPD sehingga yang menjadi KPA di bagian perencanaan dan keuangan adalah asisten administrasi umum gitu kan. Jadi bisa saja gitu kan kuasa pengguna anggaran ya mungkin jatuh di bawahnya gitu kan. Ditetapkan jatuh di bawahnya gitu kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Kalau dari sisi asisten kan secara tidak langsung memang bukan memegang anggaran ya gitu kan kalau dari sisi asisten. Jadi asisten ini kan hanya membantu tugasnya Pak Sekda gitu, secara administrasi gitu. Tetapi kalau ini tadi, manakala PPK SKPD ini tadi adalah dijabat oleh pengguna apa namanya kepala bagian, maka yang tepat kalau menurut saya yang menjadi kuasa pengguna anggaran ya berarti yang struktural di bawahnya gitu kan sebagai kuasa pengguna anggaran gitu loh. Karena yang bersangkutan ini sebagai PPK SKPD. Mungkin kalau jadi asisten jadi mungkin kalau saya sih kurang kurang pas Pak. kalau menurut saya sih gitu kan. Itu sih. Oke, Jadi baik. bisa Bu Nurul, apa? di tingkat di bawahnya. Baik, jadi menurut Bapak eh, seharusnya masih kurang tepat ya Pak kalau asisten menteri umum yang Kalau menurut menjalankan saya sih seperti itu karena tugasnya. itu tadi lingkupnya, iya. Karena yang bersangkutan, Hmm. kenapa dia tidak bisa menjadi KPA? Karena yang bersangkutan menjadi PPK SKPD, maka bisa dijatuhkan di bawahnya gitu kan, sebagai kuasa Oke, pengguna anggaran. Itu kan bisa pengguna tinggal anggaran. ditetapkan kepala daerah. Oke, sepakat Pak. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Aryo Seto. Pak Aryo Seto ada masih coba Pak Aryo Seto say hello. Pak Aryo Seto pada malu pada malu semua ya. Izin Pak, mohon pandangan dan Eh, pendapat. Ada Pak. Halo, selamat siang Pak Aryo. Bisa dibuka Pak videonya, Pak Aryo? Oke, saya lanjut. Izin Pak, mohon pandangan dan pendapat Bapak bila PA KPA yang tidak memiliki sertifikat PBG level 1 masih bisa menjadi PPK. Kemudian PA atau KPA menjadi PPK tapi tidak memiliki PBG level 1.
apakah bisa ikut pelatihan dan sertifikat PPK? Oh, yang di slide tadi, Pak. Di slide 7, slide berapa sih ini? Yang di slide Bapak tadi itu, Pak. Pengangkatan KPA PPK tadi. Yang sertifikat, yang ABCD-nya ini, Pak. Slide Ya, 11, Pak. ini Slide berarti 11. bila PA-KPA yang tidak memiliki sertifikat PPJ level 1 masih bisa menjadi PPK. Kalau pengguna anggaran itu tidak ada memiliki syarat memiliki kompetensi PPK. Kalau pengguna anggaran, gitu kan. Jadi silakan saja, gitu kan. Sedangkan kalau di kuasa pengguna anggaran itu tadi sesuai dengan peraturan Presiden 46 di sana memang disyaratkan memiliki kompetensi sorry sorry bukan memiliki kompetensi, memiliki apa ya pengetahuan ya tadi kalau tidak salah ya. Sebentar. Jadi bukan memiliki kompetensi, Bapak Ibu, kalau di KPA tadi. Slide 11, Eh, Pak. Kelas 11 ya. Nah, ini tadi pengangkatan KPA sebagai PPK ini kalau ini secara pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK ini Bapak Ibu bisa dilihat di Surat Edaran Kepala LKPP nomor 1 tahun 2025. Di sana dijelaskan pengangkatan KPA sebagai PPK setelah diundangkan Perpres ini diwajibkan memiliki pengetahuan, bukan memiliki kompetensi ya, memiliki pengetahuan, yaitu yang paling tinggi memiliki sertifikat kompetensi PPK. Kemudian sertifikat PBJ level 1, sertifikat kelulusan pelatihan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan, kemudian sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya akhir-akhir ini LKPP terus geber nih ya, Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan pelatihan ini ya, Mbak, terkait dengan secara Zoom ya, secara Zoom kayaknya. Eh, Nah, kalau memang memang masih banyak yang KPA yang nantinya juga melaksanakan tugas PPK dan belum memiliki syarat itu ya tugasnya Mbak Merta, tugasnya teman-teman UKBBJ itu kan untuk mengadakan kegiatan aja, mengadakan kegiatan sosialisasi, diseminisasi, ya semua itu dilakukan saja gitu kan, supaya kewajiban dari kuasa pengguna anggaran tadi bisa dipenuhi gitu Bapak Ibu gitu. Jadi KPA tadi eh, apa namanya tidak wajib memiliki kompetensi gitu kan. Tidak wajib, tapi wajib di sini yaitu memiliki pengetahuan terkait dengan pengadaan barang jasa maupun pengetahuan tentang PPK. Terus kemudian jangan syarat menjadi ditetapkan sebagai KPA itu juga syaratnya harus memiliki ini ya ya tidak gitu kan kalau menurut Permendagri 77. Tetapi manakala lebih baik syarat terkait dengan memiliki tadi pengetahuan tentang pengadaan barang jasa itu bisa dipenuhi oleh semua KPA sehingga semua KPA itu bisa melaksanakan tugas PPK gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini PBJ level 1 tidak ya Bapak Ibu ya, tidak. Tidak maksudnya tidak wajib memiliki itu gitu. Oke, silakan. Pak Nasir, mungkin aja mau didiskusikan. Ini suhu saya ini lama nggak berjumpa. Ya. Pak, izin. Berarti Jalan dulu. eh, kita ini Pak, Ya, kelas Muji Pak Muji Santosa ini kan kita setiap kita mengikuti webinar ini kan kita diberikan sertifikat ya. Nah, berarti sertifikat itu juga apa namanya bisa ya menjadi ya apa iya, Pak? Salah satu yang kita saat ikuti saat ini juga kan berarti kan ya bisa Pak. bisa kan. Di sini kan tidak sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, Iya, diseminasi, fintech, iya, pengadaan barang jasa. Siapa yang mengeluarkan iya. secara ini kan tidak mesti harus Tidak dari lembaga resmi. ditentukan. Iya, Iya, iya. Oke, silakan. oke. Ini sebagai apa namanya Bapak Ibu KPA bisa melaksanakan tugas PPK. Nah, berarti Pak Muji Santosa sudah jauh sebelum sebelum peraturan ini hadir, Pak Muji sudah Nah, tahu nih ya. Makanya ada kelas webinar ini ya. Ada sertifikat yang diterbitkan ya. Tapi betul Pak, sertifikat Pak Muji ini juga saya upload di apa namanya ISN saya Pak. Apa pemenuhan hmm, itu tadi Pak. Terima hmm, kasih Pak Muji ya untuk sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa isi absensi karena itu sebagai dasar penerbitan sertifikat kita. Baik, Bapak Ibu ya, ada yang ingin bertanya lagi? Oh ini ada Pak dari Pak Hendra Tama. Pak Hendra Tama, hmm, selamat siang. Apakah ada di sini atau seperti Pak Aryo katanya masih di jalan? Pak Hendra Tama. Oke, saya bacakan.
Terjadi kekosongan kepala dinas pensiun sebagai PLT diangkat seorang kabid untuk pengelola keuangan PLT menjadi PA karena repot apa nih PA pada bidang yang ditinggalkan dijabat oleh kabid pada bidang lain. Bagaimana tanggapannya Pak Prof? Silakan Pak Muji. Pak Muji, Pak Muklis maksudnya. Ini Silakan. Pak Muhammad Nasir terjadi tahan dulu ya kekosongan sebentar. pengguna anggaran ya, kepala dinas. Kemudian diangkatlah PLT dari Kabid. Padahal Kabid itu adalah sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, untuk pengelola keuangan, PLT menjadi pengguna anggaran tadi ya. Kemudian karena repot, KPA pada bidang yang ditinggalkan dijabat oleh Kabid pada bidang lain. PLT pada bidang gimana nih? Pada bidang yang ditinggalkan dijabat oleh Kabid pada bidang lain. Berarti KPA-nya adalah Eh, KPA yang di bidang lain ya, Bapak Ibu semuanya gitu kan. Jadi eh, karena pengguna karena kabitnya tadi naik menjadi pengguna anggaran. iya Kemudian PLT. KPA-nya adalah sebelahnya gitu ya. Sebelahnya gitu kan. KPA-nya gitu kan. Nah, ya apa namanya eh kenapa ya sebenarnya kalau tidak ada ketentuan sih sebenarnya siapa yang boleh ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran gitu kan terkait dengan kegiatan itu gitu kan. Ya silakan saja gitu kan, silakan saja gitu kan. Tidak ada misalkan Aturannya kepala melarang bidang ya Pak ya. ya tidak ada larangan kepala bidang karena tidak mungkin atau memang tidak ditetapkan sebagai KPA gitu kan, semuanya ke pengguna anggaran gitu kan. Tapi ya memang tidak ada larangan, tidak ada larangan terkait dengan siapa yang bisa ditetapkan sebagai eh, pengguna KPA. anggaran. Tapi kalau di dinas berarti yang jelas sudah ada penetapan terkait dengan besaran anggaran sehingga bidang itu bisa di KPA-kan. Nah, gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa saja kepala bidang di satu dinas itu ada yang menjadi KPA karena besaran anggaran yang sudah ditetapkan. Bisa saja kepala bidang itu tidak menjadi KPA karena besaran anggarannya di bawah anggaran yang ditetapkan. Gitu. Jadi belum tentu dalam dinas yang sama itu semua bidang itu menjadi kuasa pengguna anggaran. Bisa saja karena tidak memenuhi apa namanya ketentuan terkait dengan besaran anggaran yang bisa di KPA-kan bisa saja kepala bidang tadi menjadi kepala bidang saja. Tapi PA-nya apa namanya ketentuan terkait dengan karena tidak dilimpahkan semuanya menjadi kewenangan dari pengguna anggaran kan kayak gitu. Jadi seperti ini boleh 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 saja sih gitu. Oke, Itu sih. baik. Ini ada Pak Muhammad Nazir. Silahkan Pak Muhammad Nazir. Pertanyaannya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam. Prof, ya kabarnya Pak Prof? Salam, Kang Mas. Masya Allah, lama betapa nih baru turun gunung gak ya ini? Guru, kami bertanya nih, kebetulan ada kejadian nih di tempat kami ini. Beliau nih kan di Dinas Kesehatan, jabatan sebelumnya adalah Kabid Pelayanan. Kemudian di Kadinkes itu kan PLT, guru PLT, yang PLT ini merangkap sebagai pengguna anggaran karena dia punya sertifikat level 1 dan juga sertifikat P tipe C. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya atau dalam prosesnya ini ada pengadaan tender yang kemudian belum selesai dilaksanakan oleh PLT tadi. Tiba-tiba di tengah jalan ada pergantian pimpinan. Nah, PLT tadi sebelumnya jabatan definitifnya adalah Sekdin. Artinya kalau dipakai eselon ini eselon 3B, eselon 3A. Nah, definitif sementara yang PLT yang di PLT kan lagi sejabatan definitif adalah Kabid pelayanan di rumah sakit umum. Nah, ditunjuk sebagai PLT Kadinkes. Nah, beliau ini bingung bertanya dengan saya Pak Nasir, saya ini bingung nih bagaimana nih apa yang kami lakukan nih
Karena perjalanan ini saya eselon 3B, saya kabit pelayanan. Saya belum punya sertifikat tipe C, saya punya sertifikat level dasar. Nah, bagaimana saya merintahkan Ibu Sekdin ini untuk menjadi PPK? Karena PPK-nya ini kan Ibu Sekdin ini kan secara eh, di hierarkinya kata Pak Prof tadi satu tingkat di bawahnya dari Kadin ke Sekdin, artinya satu tingkat kan ke Sekdin. Nah, Sekdin ini secara kuantitas pengalaman dia punya dan layak untuk jadi PPK, tetapi dia tidak mau menjadi ditunjuk sebagai PPK oleh PLT Kadin tadi karena dia sudah yang sebelumnya di PLT kan diturunkan lagi jadi jabatan semula. Nah, dia bingung. PLT yang baru ini bingung mau merintahkan siapa yang jadi PPK-nya. Kalau menurut aturan jelas jabatan melekat sebagai pengguna anggaran. Tapi dia khawatir karena banyak kegiatan-kegiatan tender ini yang belum selesai dan baru dimulai. Bagaimana pertanggungjawabannya? Serah terimanya, apakah salah satunya pergantian PPK di tengah jalan, bagaimana prosesnya? Itu Pak Prof. Mohon pencerahannya Pak Siap, Prof. Saya juga siap, bingung gimana jawabnya. Masir. Nah, Terima ini kasih. baik, makasih. Jadi menarik ini satu satu case ini tadi. Jadi sebelumnya adalah Sekdin. Sekdin ini menjadi eh, PLT dan dia ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Nah, Sekdin ini kemungkinan sebelumnya adalah PPK SKPD Bapak Ibu sebagai verifikator gitu kan. Manakala Sekdin ini sebagai PPK SKPD sebagai verifikator, dia menjadi PLT dan sebagai pengguna anggaran, berarti Sekdin ini tidak boleh menjadi PPK SKPD. Berarti PPK SKPD-nya jatuh kepada siapa? Jatuh kepada kasubagnya. Nah, Kasubag. yang kasubagnya tadi biasanya jadi PPTK, berarti PPTK ini akan jatuh kepada struktural yang lain. Ada juga yang di bawahnya Sekdin ini, sekretariatan ini, eh, eselon 4-nya itu hanya satu. Sedangkan kalau eselon 4-nya hanya satu, terus kemudian dia sebagai PPTK, apa sebagai PPK SKBD, berarti akan jatuh kepada fungsionalnya kalau memang tidak ada strukturalnya. Nah, bagaimana fungsional menjadi PPTK? Maka harus ditetapkan kriterianya melalui keputusan kepala daerah gitu kan. Nah, itu tadi. Terus tadi Pak Nasir kemudian ada penggantian lagi dari luar ya Pak Nasir ya sebagai pengguna anggaran gitu kan. Sebagai kepala sebagai PLT ya. PLT juga ya. Ya, PLT. Sebagai PLT dari luar ya. Dari rumah sakit, Pak, dari rumah sakit umum. Jadi Berarti dari luar. Kadinkes UPT jadi hitungannya kan kalau rumah sakit umum kan UPT. Ya, kalau Rumah sakit rumah umum sakit UPT. UOBK gitu kan. Nah, beliau setingkat eselon 2 ya. Kabit, tapi kabit Itu ya. Kabit. tiga. Jadi apa nggak putar-putaran nanti? Makanya Memang secara tidak langsung rumah sakit itu seakan-akan menjadi UPT-nya Dinas Kesehatan gitu kan. Tapi UPT hmm, ini adalah UPT kekhususan Bapak Ibu tidak sama dengan UPT-UPT apa namanya seperti kelurahan seperti itu nggak sama gitu. Jadi UOBK ya unit unit bersifat khusus di sini terkait dengan rumah sakit itu gitu kan. Walaupun sebenarnya jadi ini kan agak 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 muntirnya tadi kan apa namanya kepala apa direktur rumah sakit bawaannya sebagai kepala dinas kesehatan, sedangkan kepala dinas kesehatan ini secara tidak langsung membawai dari rumah sakit misalkan gitu, ya itu nah tadi itu. gitu kan. Tapi Tuh. ya, ya itu lah itu terus kemudian ada pengguna anggaran gitu. Nah gini gini Pak Nasir, tidak kembali lagi tadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan pengguna anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa itu harus memiliki kompetensi gitu. Silakan dengan kewenangannya gitu kan melaksanakan tugas PPK, bertindak selaku PPK ya, tidak melaksanakan gitu. Jadi tidak ada kewenangan tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa PA ini wajib memiliki kompetensi itu tadi. Nah, sekarang Ya. yang PP kegiatan apa misalkan? Misalkan kegiatan di sekretariatan gitu loh. Kegiatan di sekretariatan. Ngapain juga harus ada PPK gitu kan. Kenapa nggak cukup sama pengguna anggaran saja? Kan kadang-kadang hanya pekerjaan-pekerjaan rutin, hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa aja yang di sekretariatan gitu kan. Silakan gitu kan. PPK-nya apa namanya tidak perlu harus
ada PPK kalau di sekretariatan gitu kan. Cukup aja pengguna anggaran itu kan, cukup aja kegiatan-kegiatan beli ATK, beli makan minum aja itu aja kan kegiatan-kegiatan rutin gitu kan. Nah, bagaimana terkait dengan kegiatan yang lain di bidang yang lain gitu kan? Apakah di dinas-dinas apa namanya di kepala bidang dinas kesehatan tadi ada penetapan sebagai kuasa pengguna anggaran? Berarti kan Kuasa. kalau ada penetapan kuasa pengguna anggaran di bidang-bidangnya tadi kan ya tidak ada permasalahan di situ. Yang jadi permasalahan kan hanya kegiatan yang ada di sekretariatan. Kan gitu, Pak. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada penetapan. Eh, berarti Dia berarti semuanya ke semuanya PLT semua. dilakukan ya Di kalau PLT semuanya semua. dilakukan oleh oleh pengguna anggaran bertindak selaku PPK ya silakan saja. Kan di sana kan pasti ada apa namanya kapan itu mulai berlaku, ada serah terimanya, sejauh mana pekerjaan itu dijalankan, kan pastinya kan seperti itu. Dari nah Harus ada serah di terima situ enggak, Pak? kenapa? Serah terima penyerahan PPK. Karena kan Iya, itu kan yang dalam yang rangka tender-tender kan tengah berjalan itu. Beliau ini bingung. Gimana hmm, saya nih? Saya ini cuci piring kata bahasa dia nih. Tender belum dilaksanakan, PPK-nya sudah diturunkan, dia nunjuk PPK-nya tidak mau lagi, otomatis saya jadi PPK, tapi sudah berjalan kegiatan, tinggal menerima hasil dan risikonya ini gimana nih katanya. Itu ya dia tuh. atau ya mungkin karena secara sistem kan kalau proses berjalan kan mungkin yang bersangkutan ya gitu. Tapi kan apa namanya sampai dengan proses proses berakhir kapan diserah terimakan kan pekerjaan itu gitu. Yang pastinya yang bersangkutan tadi sudah tidak mau lagi menjadi apa PPA yang melaksanakan tugas PPK kan gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kalau memang yang Iya, bersangkutan tadi karena kerumitan itu tadi ya secara sistem tidak bisa berani langsung misalkan. Nah, ini ya jangan kalau manakala yang bersangkutan masih melaksanakan secara sistem tadi nanti serah terimanya setelah penetapan misalkan SPBJ atau apa gitu kan. Nah, nanti ya sekretarisnya jangan jangan apa namanya? Jangan sampai menjadi PPK SKPD gitu. Jadi sebenarnya sekretaris tadi ya sudah menjadi PPK SKPD sebagai verifikatornya. oh, Jadi itu ya. Jadi ya pasti ada kapan itu ti- mau tidak melihat diserahkan. lagi. Hmm? Oke. Artinya tidak melihat lagi eh, pangkat dan Yang jabatan berarti tidak melihat lagi ya Pak Prof ya. Artinya berdasarkan ya berdasarkan walaupun dia di bawahan di oh enggak. rumah sakit dia Kalau menjadi kalau bawahan, tapi di dinas eh, kesehatan dia menjadi atasan. kalau itu di luar proses Artinya kan tidak pelaksanaan melihat lagi kan? barang jasa ya kalau itu kan. Kalau itu kan di luar itu kan. Yang penting kan secara Oh, secara SK penetapan yang bersangkutan sebagai PLT kepala dinas gitu kan. Dan PA. kemudian ditetapkan Iya, iya. bersangkutan sebagai Oh, pengguna anggaran gitu kan. Gitu kan. iya, ada penetapan, ada. Nah, Ya, ya oh, artinya apakah apakah dia dikesampingkan lah apakah yang lain itu ya. apakah beliau itu ditetapkan sebagai PLT tetapi sekretaris tadi ditetapkan sebagai pengguna anggaran gitu. Karena PLT gitu kan. Iya, BLT. Gitu kan. Siap, siap, Sehingga siap, yang siap. bersangkutan Paham. sekretaris tadi bisa melaksanakan kegiatan tetap gitu kan atau menunggu itu dulu gitu kan sampai nanti ditetapkanlah pengguna anggarannya kembali lagi ke karena kalau masih sistemnya berjalan di tender ini kan jadi nggak bisa diganti secara langsung gitu kan pastinya Pak Iya, gitu. itu kendalanya tuh. Memang kendalanya di situ. Artinya memang seharusnya belum ya secara aturan nih daripada bermasalah ya jangan diganti dulu sebenarnya. Tapi kan Ya kebijakan diganti dulu pemerintah ya kan jangan beda diganti lagi. dulu tadi jadi yang bersangkutan ditetapkan Iya, mungkin saat itu ditetapkan sebagai pengguna anggaran kata yang bersangkutan kepala dinas kan sebagai PLT ya gitu kan iya, iya, iya. PLT. Dengan PLT kan tidak secara otomatis juga gitu kan sebagai pengguna anggaran gitu kan. Iya. Ya kemarin kami sarankan Pak Prab kalau memang Bapak tidak mau, Sekdin tidak mau lagi jadi PPK, Pak Kadin PLT tidak mau jadi PPK, sudah minta aja ke fungsional PBJ untuk jadi PPK. Itu Ya Pak Prab. sebenarnya problemnya itu tadi kan dari proses peralihan tadi kan. Karena sistemnya sedang berjalan, tendernya sedang berjalan gitu kan. Ya jadi nanti tinggal lihat aja serah terimanya tadi mau sampai kapan. Pakai perlu ini nggak berita acara progres
progres Ya pelaksana pastinya kan dari kegiatan waktu sisi serah terima. ya itu yang harus dilakukan kan, gitu. Itu yang harus dilakukan sejauh mana Oke, oke. para pihak ini hak dan tugasnya diserahkan untuk dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Gitu ya. Jadi poinnya Oke, Bapak, makasih PA-KPA ya. tadi tidak memiliki kompetensi ya, tidak ada kewajiban memiliki kompetensi. Siap. Makasih, Bapak. Masya Allah. Siap. Pergi ke pasar, membeli itik. Itiknya berlari, Sama. nyangkut di atap. Moderatornya cantik. Narasumbernya mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima Fungsional kasih. sedikit PPTK ya. Apakah juga Iya, termasuk? Pak, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya hampir sama dengan yang ingin saya tanyakan dari Pak Hendra Tama. Fungsional bisa Heeh. menjadi PPTK. Yang dimaksud di sini apakah juga termasuk fungsional umum ataukah hanya fungsional tertentu? Itu satu, Pak. Itu titik pertanyaan nih, Pak. Bapak tadi kan menjelaskan bahwa fungsional yang menjadi PPTK diatur dalam aturan kepala daerah gitu ya, Pak ya. Fungsional yang Iya, menjadi iya, PPTK. Sebentar, Pak. iya, iya. Nah, uh, uh, yang seperti Pak Hendra Tama tadi sampaikan, Ketentuannya apakah yang diatur, semua fungsional? ketentuannya. Jadi yang Ketentuannya. diatur bahwa manakala ada fungsional, sebenarnya kan ketentuan di Permendagri 77 yang bisa menjadi PPTK adalah struktural. Itu dulu, struktural. Tapi manakala struktural itu tidak ada, dimungkinkan itu mengangkat fungsional menjadi PPTK. Tetapi syarat ketentuannya diatur dulu. Syarat ketentuan untuk fungsional itu bisa diangkat menjadi apa namanya PPTK itu diatur dulu, ya kan? Misalkan itu tadi fungsional umum, misalkan fungsional umum bisa gitu kan. Terus golongan mungkin S1 atau golongan apa gitu kan. Itu bisa diatur ketentuannya itu. Silakan diatur gitu. Jadi semua fungsional boleh ya, Pak? Fungsional Ya umum, bisa saja. analis, Bisa. analis kebijakan itu yang Tapi khusus untuk menjadi boleh. PPTK, Pak ya. Nah, Ya kalau tapi yang atur dulu. diatur oleh Hmm. peraturan kepala daerah ya, Pak. Ya, diatur dulu terkait dengan kriteria apa saja fungsional ini bisa menjadi PPTK. Gitu. Oke, Bapak sampaikan tadi pendidikannya misalkan, Pak ya. Silakan, silakan Eh, diatur semudahnya ya. Karena ketentuan Permendagri diatur. ya, Saya tidak tidak harus dibatasin seperti menerjemahkan apa, sehingga Pak ya. Oke. penerjemahan itu khawatir Sesuai saya akan kebutuhan ya, Pak ya. mempersulit. Iya, gitu loh. Khawatir saya nanti yang saya sampaikan akan mempersulit yang mau Artinya dibuat. artinya sesuai sesuai kebutuhan daerah masing-masing ya, Ya, Pak ya, aturannya ya diatur. silakan. Silakan diterjemahkan itu. Tapi kalau untuk PPK fungsional apa JEPBBJ kan tidak perlu aturan kepala daerah ya Pak. Dia bisa menjadi ketika dia apa didelegasikan oleh KPA, APA, KPA fungsional PBJ untuk PPK boleh langsung ya Pak. PPK atau PPTK? PPK Pak, pejabat pembuat komitmen. Oh, kalau itu nggak ada. Karena Nggak yang ada. diatur di sini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan, diatur dalam Permendagri 77 Oke, terkait dengan pengangkatan PPTK. khusus untuk PPTK PPTK itu, ya Pak. iya, PPTK itu hukum dasarnya adalah struktural. Titik. Boleh Anda mengangkat, manakala struktural itu tidak ada, boleh mengangkat fungsional. Tapi kriterianya Tapi atur dulu. diatur. Ya, sama kayak Oke. tadi. Boleh mendelegasikan kepada KPA, misalkan di dinas atau badan, mendelegasikan kuasa penggandaan anggaran. Didasarkan apa? Besaran anggaran. Atur dulu anggarannya berapa yang bisa di KPA-kan. Misalkan 50M, 15M, maka apabila 15M, maka boleh diusulkan KPA, kepala bidangnya. Manakala tidak 15M, misalkan 10M atau di bawah 15M, maka tidak bisa diusulkan. Karena berdasarkan besaran anggaran. Makanya saya bilang Oke, tadi, seperti KPA tadi, bisa saja satu kepala bidang karena anggarannya 15M dijadikan KPA, satu kepala bidang anggarannya 10M, bisa saja dia jadi KPA. Gitu. Seperti PPTK tadi, hukum dasarnya PPTK adalah struktural. Manakala struktural itu tidak ada, maka boleh mengangkat fungsional. Nah, fungsional yang bagaimana? Atur dulu kriterianya. Pokoknya atur, nggak ada ketentuannya, atur harusnya bagaimana. Silakan. Diatur dulu, baru itu sebagai dasar untuk mengangkat fungsional tadi sebagai PPTK. Tapi jangan fungsionalnya jadi PPTK, strukturalnya tidak jadi apa-apa. Itu yang tidak boleh. Tetapi manakala strukturalnya jadi PPTK, karena ada kegiatan yang memang besar, sehingga dibutuhkan fungsional untuk jadi PPTK, silakan juga mengangkat sebagai fungsional menjadi PPTK.
Jadi strukturnya jadi PPTK, fungsionalnya juga ada di PPTK. Tapi untuk PPTK tadi silakan diatur terkait dengan kriterianya apa saja, silakan, tidak perlu harus dijelaskan, silakan diatur sesuai kebutuhan dan mudah untuk dipenuhi. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Pak Juhirman. Izin Pak Prof, mau tanya, Kabit A menjadi PPTK sekaligus PPK di bidang B. Kabit A menjadi PPTK sekaligus PPK di bidang B. Sedangkan Kabit B tidak ikut dalam PBG karena memang belum punya kompetensi. Apakah ini solusi yang tepat pencerahannya, Prof? Pak Juhirman bisa eh, say hello di sini? Ada? Raise hand? Nggak ada. Lanjut, Pak. Oke, gimana, bagaimana ini, Sebenarnya Pak Mukul? sebenarnya mau jadi kabit itu, mau jadi PPTK, mau jadi PPK, itu sih is okay. Nggak ada ketentuan yang melarang. Kabit itu sekaligus PPK, sekaligus PPTK. Yang dilarang Permendagri itu kabit itu sebagai PPTK, kabit itu sebagai KPA. Itu tidak boleh. Gitu lah. Jadi kalau kabit itu menjadi PPTK sekaligus jadi PPK, boleh. Nah ini kabit A menjadi PPTK sekaligus PPK di bidang B. Gitu. Nah sebenarnya eh, jadi aneh juga gitu kan. Jadi yang yang melaksanakan apa namanya, anggarannya itu di kabit B, tetapi PPK-nya orang lain di bidang sebelahnya gitu kan. Coba dirasakan bagaimana rasanya gitu kan. Jadi jadi agak aneh-aneh aja gitu kan. Nah, eh, hal-hal seperti itu kalau di tempat kami kita atur gitu kan. Jadi PPK itu ya sesuai dengan tugas fungsinya di bidang itu gitu. Nah, jadi PPK itu ya apa namanya, ya sesuai dengan bidangnya gitu. Manakala bidang bidang B misalkan tidak memiliki, yaitu menurut kami harus menjadi tugas kewenangannya pengguna anggaran. Bagaimana pengguna anggaran itu effort kepada Kabit B tadi supaya untuk mengikuti dan memiliki kompetensi itu tadi gitu loh. Ya kan? Supaya jadi agak aneh gitu loh kan. PPTK-nya bidang B tapi PPK-nya bidang lain gitu. Itu jadi yang melaksanakan pembayarannya apa tata kelolanya adalah PPTK bidang B, tetapi pejabat pembuat komite mah bidang, ya memang tidak ada secara larangan sih tidak ada gitu. Tetapi silakan dirasakan gitu. Nah, kalau kalau, kalau seperti itu berarti kalau memang diikutkan nggak layak terus ya harusnya menjadi pertimbangan gitu kan. Jangan-jangan memang tidak mau gitu kan. Yang bersangkutan menjadi kabit gitu kan. Jangan. Jadi Oke, jadi kalau baik. Terima dikatakan kasih. larangan ada ya sebenarnya nggak dilarang gitu. Tetapi kalau di Tapi tempat kami terasa memang aneh saja ya, Pak. ya terasa aneh saja. Kalau di tempat kami memang kita atur PPTK itu melekat di PPK itu melekat di PPTK karena PPTK itu satu tingkat di bawah pengguna anggaran gitu loh. Atau ada penetapan kuasa pengguna anggaran untuk dinas-dinas yang besar secara anggarannya di bidangnya. Kalau mereka tidak ada kuasa pengguna anggaran, ya kita lihat misalkan Kabit A memiliki sertifikat, Kabit B tidak memiliki, ya berarti pejabat apa namanya pembuatan komitmen yang di bidang B tadi ya saya naikkan kepada pengguna anggaran supaya pengguna anggaran effort kepada bidang B tadi untuk meningkatkan kompetensinya gitu kan. Tetapi kalau memang menurut pengguna anggaran Kabit ini ya fine-fine aja ya silakan, itu menjadi tugasnya, menjadi resikonya si pengguna anggaran gitu loh. Gitu sih, Mbak. Tapi ya memang tidak ada larangan, tetapi coba dirasakan gitu aja. Oke, baik. Pak, ini ada dua pertanyaan. Mungkin dua pertanyaan terakhir, Pak ya. Saya langsung bacakannya dari Pak Willy. Pak, bagaimana kalau Kabak BLP diangkat jadi PLT Kadis PUPR? Ini Itu yang ini pertama. di tempat saya ini kabar BLP diangkat dari PUPR gitu kan. Nggak apa-apa Gitu kan kan. sebenarnya, Pak? Iya. Jadi enggak di tempat saya Pak Kabak PBJ, UKPBJ itu saat ini sebagai PLT Kadis PUPR. Memang saat itu masih banyak perdebatan apakah terjadi konflik of interest misalkan Oh, seperti itu. Pilpres. Nah, Ah, kan kita lihat gitu kan sejauh mana sih peran dari kepala UKPBJ atau Kabak PBJ ini sejauh mana terkait dengan proses pengadaannya. Padahal yang iya. proses itu pengadaan langsung, sorry, yang proses adalah pejabat pengadaan dan yang memproses adalah Pokja.
Kan kepala Tapi kan yang UKPBJ tidak memerintah terlibat. surat tugasnya Pak dari kepala UKPBJ kan? Iya, secara tugas. Tapi kan apakah intervensi itu dilakukan gitu? Kalau hanya sebatas hanya surat tugas. Padahal Oke, keputusan itu apakah ada di teman-teman apa di kepala UKBBJ keputusan ini tidak. untuk kan tidak gitu. Kan dia tidak bisa intervensi ya. Dan kalau menurut saya akhirnya kami kaji pun tidak ada konflik kepentingan di situ. Tidak Karena masalah KBPB intinya Pak ya. tidak, kalau di tempat saya kita jalan gitu. Jadi jalan gitu. Dan harapan kami ya semoga Kabak PBJ segera menjadi definitifnya Kadis PUPR gitu kan. Biar teman-teman Kan yang gitu. fungsional jadi Supaya kabak fungsional PBJ yang lainnya kemudian juga Pak. bisa menjadi Kabak PBJ gitu. Gitu loh. Iya Jadi oke baik terima kasih. lihatnya di situ gitu loh. Saya lihatnya di situ. Karena keputusan-keputusan itu bukan di Kabak PBJ. Betul Keputusan-keputusan Pak itu ya. ada di Pokja. Ranahnya Keputusan itu ada pejabat pengadaan Pokja ya. gitu loh. Kan itu. Jadi Oke. jadi kami apa namanya juga seperti itu Pak Nggak Willy. masalah. Kalau kami Oke nggak baik Pak masalah Willy. seperti itu. Tapi Tidak kami masalah selama jika tidak ada melakukan konflik review of terkait dengan interest. ketentuan itu, ya kami mintalah keraguan itu, mintalah pendapat inspektorat lagi-lagi untuk apa sebagai apa namanya mencari kajiannya. Teman-teman inspektorat Oke Pak Willy. baik. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, dari Pak Samuel Tanibua. Selamat sore Pak Samuel. Izin bertanya, gimana kalau seorang PNS telah memiliki sertifikat PPK tipe C, namun belum dan tidak diberdayakan bagian UKPBJ maksudnya ya, UKPBJ Pemda. Kemana harus mengadukan hal tersebut? Mohon penjelasan. Kembali ke selera sepertinya ini Pak. Sudah punya PPK tipe C Eh, tapi belum diberdayakan. Bagaimana Pak? Telah memiliki namun belum dan tidak juga bagian Ya, dia sudah ULPP. punya PPK Ini tipe yang C. bersangkutan ini posisinya di mana? Posisinya di PBJ berarti ya? Sepertinya itu Pak, Atau karena di bagian atau UP di katanya dinas PBJ. lain? Di PBJ ya? Gimana kalau seorang PNS Kayaknya telah di memiliki PBJ sih, bagian PK tipe PBJ C mungkin namun maksudnya belum Pak. Ah. dan tidak diberdayakan bagian Tidak ULP. diberdayakan sebagai apa nih maksudnya? Apakah sebagai Pokja, pejabat pengadaan atau apa ini maksudnya Pak Nah, Samuel? kalau Pak yang bersangkutan ini mau menjadi eh, apa namanya fungsional, ya silakan, gitu kan ada kan untuk pengajuan menjadi fungsional misalkan. Oh, Nah di nanti dinas lain karena maksudnya dia Pak? Di dinas Hah? lain katanya Pak, bukan di bagian Oh, PBJ, ini di di dinas dinas lain. lain gitu kan. Ya, Nah, kalau di ya. dinas lain harusnya yang memberdayakan adalah dinas dinas tersebut gitu kan. Karena Bapak ini memiliki ke-PPK-an gitu kan. Kan boleh saja gitu kan. PPK ada di dinas lain gitu kan. Jadi ya harusnya Bapak ini diberdayakan misalkan membantu melaksanakan misalkan apa tadi membantu PA misalkan di dalam pelaksanaan kegiatannya KPA atau Tenaga teknis mungkin ya PPK Pak ya, tim ya teknis. tenaga teknis misalkan silakan gitu loh kan. Jadi di situ gitu. Apa mungkin yang Bapak inginkan adalah menjadi PPK misalkan. Nah, kalau menjadi PPK apakah nah ini Bapak harus sertifikat PPK tipe C ya boleh saja. Berarti untuk Itu pekerjaan-pekerjaan yang pengadaan langsung, sederhana. pengadaan langsung, yang sederhana, yang SPK, kan gitu ya, Mbak ya. Jadi Ya, ya silakan purchasing. saja gitu loh. Nah, ini Ya. saya sangat salut ini dengan Pak Samuel ini gitu kan. Di lain sisi banyak teman-teman yang enggan gitu kan, tapi Menghindar. Bapak komitmen saya luar biasa Pak gitu kan. Nah, ini perlu diapresiasi saya kira untuk ini. Tapi kalau manakala Bapak ini terkait dengan bagian ULP Pemda, ya silakan Bapak ini mengajukan mungkin menjadi karena di bagian UKPBJ itu kan semuanya harus fungsional pengadaan barang jasa ya Mbak ya. Gitu kan. Iya, Jadi betul, Pak. harus fungsional pengadaan barang jasa untuk sebagai pejabat pengadaan Bapak harus fungsional. Sebagai pejabat pemilihan Bapak juga harus fungsional. Jadi bisa saja Bapak kalau mau apa namanya beralih ke bagian ULP Pemda ya silakan untuk mengajukan ke fungsional pengadaan barang jasa. Itu Pak. Oke. Intinya Pak, apa namanya personal branding perlu ya Pak ya, ketika Oh tidak ya perlu itu, diberdayakan perlu itu. Jadi harus jadi tidak ada harus ada personal branding. tidak iya. Kalau apalagi Bapak sudah punya sertifikat PBJ tipe C ini banyak Pak silakan silakan apa ikutlah gitu kan di dalam pelaksanaan kegiatannya di OPD-nya didukung lah PA, KPA misalkan PPTK silakan didukung gitu kan.
Jadi insya Allah dengan personal branding tadi ternyata Bapak mampu, insya Allah kan pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih gitu kan untuk itu gitu. Betul, Itu Pak. sih Mbak. Misalkan telah astap gitu ya, Pak ya, untuk pengadaan-pengadaan tertentu yang mungkin Iya, Bapak ketahui bikin personal branding, Pak. keren. Ya Baik, betul betul. Pak Samuel. Makasih Pak. Pak Muklis, izin karena waktu sudah Hmm. menunjukkan pukul 15.24 sesuai jadwal, kita akan berakhir di pukul 15.30. Namun sebelum acara ini saya tutup, seperti biasa closing statement Pak dari Pak Muklis untuk Baik. materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan Pak Muklis. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Saya benar-benar harus belajar cepat 2-3 hari ini kepada suhu MS gitu kan, karena ternyata perubahan terkait dengan pengadaan barang jasa ini luar biasa cepatnya gitu kan. Jadi dengan media Mujisan Seso Training and Consulting ini bisa memberikan kita ritme kita itu terkait dengan pengadaan itu bisa sejajar lah paling tidak mengetahui perubahannya, perkembangannya gitu kan. Nah, eh, paling tidak kan terkait dengan pengelola pengadaan, pelaku pengadaan tadi jangan sampai ada yang tumbang tindih atau jangan sampai ada apa ketentuan yang seharusnya memang kita lakukan gitu kan. Jadi tidak kita laksanakan. Misalkan tadi hal-hal yang sepele terkait dengan seseorang diangkat fungsional, seorang menjadi PPTK, dua tingkat di bawahnya yang atasannya adalah diam saja. Nah ini saya kira hal-hal seperti itu seyogyanya sudah kita hindari gitu kan. Jadi dengan diskusi ini mudah-mudahan kita di dalam melakukan proses pengadaan barang jasa dan dalam kita melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan gitu kan bisa sejalan dan bisa melaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon maaf jika selama kegiatan, selama materi yang saya sampaikan mungkin ada tutur kata yang salah ataupun materi yang tidak sesuai kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas diskusinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muklis. Seperti biasa juga Pak, kurang klop juga kalau belum ditutup oleh Pak Muji Santosa Pak untuk kegiatan kita pada saat ini. Pak Muji, silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Mirta, Pak Muklis, Bapak Ibu sekalian. Ini penting bagi kita untuk memahami bahwa pengadaan itu aspek dari otorisasi atau ordonasi dari aspek belanja ya, pengadaan belanja APBD maupun APBN. Jadi materi ini menguatkan kita, mendukung kita agar kita tetap pada jalan on the track-nya. Demikian semoga kegiatan kita bermanfaat dan nanti hari Rabu kita ada lagi ya dengan pembahasan mengenai mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Demikian Pak Bu Mirta, Pak Mulis, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat acara kita. Wassalam. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak banyak Muji, Pak. terima kasih Mbak Baik Mirta. Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir sudah sesi webinar kita pada sore hari ini. Tentu banyak hal yang kita dapatkan dari materi ini, bagaimana hierarki pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelola pengadaan, bagaimana otoritas maupun kewenangannya masing-masing. Nah, sebelum saya mengakhiri, seperti biasa saya juga ingin berpantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh.